yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari ini Kamis 21 Mei, di saat kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, kita akan dihiburkan oleh berita firman Tuhan yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan berita firman Tuhan, mari kita mendasarinya lewat doa. Mari kita berdoa. Mensyukuri kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, di hari ini kami akan membaca dan mendengarkan berita firman Tuhan. Kami mohon biarlah hati kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mampu menemukan nilai-nilai hidup yang dapat menguatkan dan mengarahkan jalan hidup kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11 berkata, Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah itu ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita di saat ini. Jemaat kekasih Tuhan, hari ini kita boleh ada dalam sebuah peringatan gerejawi, yakni kenaikan Yesus Kristus. Dalam pandangan saya, banyak orang melihat peristiwa ini sebagai peristiwa yang kurang memiliki keistimewaan dibandingkan dengan Natal dan kebangkitan Yesus. Padahal kenaikan Yesus masih merupakan bagian dari Paskah. Tetapi berdasarkan pembacaan firman Tuhan kita tadi, sebenarnya ada catatan-catatan menarik dan istimewa yang menjadi inti pesan bagi konteks kehidupan kita di saat ini. Peristiwa kenaikan Yesus sebenarnya mau menegaskan tentang kemuliaan Yesus yang diutus Allah untuk melakukan serangkaian hal-hal yang menakjubkan, mulai dari kelahiran, masa pelayanannya, kesengsaraan dan kematian serta kebangkitan. Dalam pembacaan Alkitab hari ini, pada ayatnya yang ke-6
terlihat jelas permohonan para murid Yesus memulihkan kerajaan Israel yang menjelaskan sebuah kerinduan yang terpendam selama ini. Dan hal ini juga disampaikan kepada Yesus. Namun, mereka dengan berani memohon kembali kepada Yesus akan hal ini. Meskipun dengan gaya pertanyaan yang memasrahkan permohonan itu berdasarkan kehendak Tuhan, bukan kehendak mereka. Atau dengan kata lain, mereka memohon pemulihan Tuhan dengan sukarelanya Tuhan, bukan memaksakan Tuhan. Pada ayat yang ke-7, pernyataan masa dan waktu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sebenarnya sedang menjelaskan ada dua waktu yang berbeda, yaitu waktunya Tuhan dan waktunya manusia. Tuhan tahu dengan jelas kapan waktu yang tepat, yaitu waktu yang terbaik dalam setiap permohonan para murid untuk dipulihkan. Tuhan hanya mau kita percaya pada waktunya Tuhan. Hanya saja Tuhan Yesus sedang mengerjakan sesuatu yang lebih penting sehubungan dengan waktunya Tuhan, yaitu mengadakan pembaharuan sebagai janji Tuhan lewat Roh Kudus. Pada ayat yang ke-8 menyatakan kesiapan para murid untuk menerima pemulihan Tuhan merupakan waktunya manusia. Dan ketika manusia mau berubah, maka waktu Tuhan akan dinyatakan. Setelah itu pada ayat yang ke-9 menegaskan bahwa ketika ia terangkat ke sorga, awan menutupinya. Makna awan sebenarnya memiliki ungkapan tentang kemuliaan Allah yang dinyatakan lewat Yesus. Dalam Keluaran 40 ayat yang ke-34 berkata, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Jemaat kekasih Tuhan, kenaikan Yesus merupakan sebuah tonggak sejarah baru bagi lahirnya gereja sebagai alat kesaksian untuk melanjutkan misi Kristus di dunia. Ini adalah sebuah titik kemandirian para murid dalam melaksanakan pelayanan. Sebab secara fisik mereka tidak lagi bersama-sama dengan Yesus. Mereka harus bekerja sendiri untuk mewujudkan damai sejahtera Allah yang telah dialami ketika berpengalaman dengan Yesus sendiri. Para murid ditugaskan untuk menjadi saksinya, mulai dari Yerusalem, tanah Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Janji Yesus terhadap tugas ini ialah bahwa para murid tidak hanya berjalan dalam kehampaan, tetapi akan memiliki karunia Roh Kudus dalam menjalankan tugas kesaksian itu. Dari gambaran ini, apa yang mestinya menjadi bahan perenungan bagi kita dalam konteks panggilan kita di saat ini? Dengan kaitan tema kita, Kristus yang naik ke sorga memberi kuasa menjadi saksi. Jemaat yang terkasih, ada beberapa hal yang perlu kita maknai. Yang pertama, dalam keadaan pandemi global yang mengancam kita saat ini, mohonkanlah kepada Allah pemulihan dalam doa dengan tidak henti-hentinya. Permohonan janganlah dalam bentuk pemaksakan sekehendak kita, melainkan terjadi berdasarkan
maunya Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan rancangkan lewat penderitaan kita saat ini. Sudahkah kita memohon dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan? Seperti seorang anak kecil yang selalu meminta keinginannya kepada orang tua. Ataukah kita hanya berdoa seperti biasa, namun tidak meyakini? Karena berdoa dengan keyakinan haruslah disertai dengan perubahan hidup. Ingatlah, berdoa bukan soal ucapan, tapi soal kesungguhan hati. Sehingga Tuhan akan menjawab doa kita tepat waktu. Tapi waktunya Tuhan tidaklah sama dengan waktu kita. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk memulihkan kita. Jangan pernah gentar, teruslah bergumul. Penting untuk membangun percaya dalam diri bahwa waktunya Tuhan akan terjadi. Karena itu menerima Roh Kudus dalam diri sangat penting, sebab Dia adalah pribadi yang mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Dan waktunya Tuhan akan terjadi jika kita sudah siap untuk menerima pemulihan itu. Ketika kita siap untuk menjadi lebih baik, maka kita akan melihat hidup kita benar-benar dipulihkan oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, virus corona yang mewabah saat ini sebenarnya membawa berkat terselubung. Gereja kembali ditemukan di dalam keluarga. Selain itu, orang percaya juga kembali diingatkan bahwa mereka adalah imamat am. Mereka adalah subjek yang harus berdaya di dalam Allah untuk melakukan misinya di dalam dunia. Pandemi corona menjadi momentum bagi gereja untuk kembali menjadi persekutuan yang vital dan menarik yang dimulai dari keluarga Kristen. Orang tua dan anak-anak akan berdoa dan membaca Alkitab dan saling berbagi pemahaman dalam pengalaman satu dengan yang lainnya. Mereka masing-masing saling memperdalam iman, pengharapan, dan kasih lewat rumah doa. Karena itu sebagai keluarga-keluarga Kristen, mari kita menggunakan kesempatan ini dengan baik. Hal yang kedua, dalam melanjutkan misi sebagai saksi Kristus, bukan hanya para murid yang dikaruniai Roh Kudus, tetapi kita semua menerima itu. Kuasa Roh Kudus dari Allah untuk memampukan kita melakukan karya kasih-Nya di tengah hidup kita. Kadang-kadang kita bukan membuka hati kepada Roh Kudus, tapi lebih banyak hati kita itu kita buka untuk roh-roh kedagingan. Contohnya, tidak ada Roh Kudus yang menghancurkan, tetapi Roh Kudus yang mempersatukan. Roh Kudus yang menguatkan, bukan memperlemah. Roh Kudus yang menyejukkan, bukan membakar hati. Roh Kudus yang memberi pertolongan, bukan roh yang acuh tak acuh, atau istilah siapa aku, siapa kau. Jemaat, Roh Kuduslah yang menuntun kita sebagai kepala keluarga yang bijaksana,
yang mengasihi istri dan anak-anak. Roh Kudus yang menjadikan istri sebagai pribadi yang kuat untuk bergumul. Roh Kudus yang membuat kita menjadi anak-anak yang taat dan menghargai orang tua serta saudara. Roh Kudus adalah roh yang menuntun kita sebagai mahasiswa yang bertanggung jawab terhadap apa yang telah dipercayakan orang tua kepada kita. Roh Kudus yang memampukan kita bekerja dengan adil dan jujur. Roh Kudus bukan roh yang melayani dengan setengah hati, tetapi sepenuh hati. Roh Kudus menuntun para pelayannya untuk setia, bukan roh malas dalam melayani. Roh Kudus mengajarkan kita mematuhi wakil Allah di dunia lewat gereja dan pemerintah. Dengan demikian, Roh Kudus adalah roh yang mengarahkan kita kepada kebaikan, kasih, kejujuran, dan yang mendobrak kita dari sifat mementingkan diri. Hanya Roh Kudus yang dapat membuat kita mampu menguasai diri kita agar bisa hidup benar di hadapan Allah dan manusia. Jika kita melakukan kesalahan dan hal-hal yang mendatangkan dosa, maka pastinya itu berasal dari roh kedagingan, dan itu pasti dikuasai oleh iblis. Hal yang ketiga tentang kemuliaan. Banyak dari kita yang sadar maupun tidak sadar melakukan banyak hal untuk mencari kemuliaan sendiri. Kita bekerja setiap saat untuk memperoleh banyak uang, supaya kita dipandang sebagai orang kaya yang dengan kekayaan tersebut menjadi ukuran bahwa kita lebih mulia dari orang lain yang berkekurangan. Saya tidak mengatakan bahwa kekayaan itu tidak boleh diupayakan, tetapi alangkah baiknya jika melalui kekayaan kita, kemuliaan dan kehadiran Allah itu hadir melalui kepekaan untuk melihat keterbelakangan hidup dari saudara-saudara kita yang berkekurangan. Kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang peduli terhadap saudara, tetangga, ataupun siapa saja yang membutuhkan. Situasi pandemi saat ini menuntut anak-anak Tuhan bersaksi bukan hanya dengan kata, tapi juga dengan karya-karya nyata bagi sesama. Jemaat Tuhan, gereja dipanggil untuk menjadi gereja yang memuliakan Tuhan. Gereja adalah saya dan saudara. Gereja bukanlah kemegahan fisik, tetapi kemegahan Allah yang hidup di tengah saudara dan saya. Kemandirian gereja telah dimulai dan kita dimampukan jika kita mengandalkan Roh-Nya diam di dalam kita. Mari kita memaknai kenaikan Yesus ke sorga dan semua karyanya di dalam hidup ini. Di tengah pandemi ini, kita harus menjadi saksinya yang tetap sabar dan disiplin,
agar kita dan keluarga juga orang lain tetap aman dan selamat, serta saling mengasihi lewat kepedulian antara satu dengan yang lain. Bagaimana kita bisa melakukannya dengan tulus? Biarkan Allah di dalam Yesus melalui Roh Kudus menuntun kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita, sebab Roh Kudus yang berasal daripadanya akan selalu ada untuk menyertai saudara dan saya. Ia naik ke sorga, namun Roh-Nya yang kudus memberi kuasa bagi kita untuk menjadi saksinya. Karena itu, jemaat yang terkasih, mari kita membuka diri dan biarkan Roh-Nya menuntun hidup kita. Jemaat Tuhan Yesus tidak mau kalau kita hanya terkagum-kagum melihat apa yang akan dan telah Tuhan kerjakan dalam diri kita. Ada kewajiban atau tugas yang harus kita lakukan sampai Ia datang kedua kali, yaitu menjadi saksinya lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kita yang baik dan benar di mana saja kita berada. Di mana ada hak, di situ ada kewajiban. Artinya, kita sudah menerima hak kita, yaitu berkat yang kita nikmati setiap hari, yang kita rasakan lewat nafas hidup dan semua kemampuan yang kita miliki. Kita harus melakukan kewajiban, yaitu menjadi berkat lewat kesaksian nyata kita bagi orang lain, bagi sesama kita, bagi tetangga kita, bagi keluarga kita. Dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita memaknai kasih-Nya yang besar dari kelahirannya sampai kenaikannya ke sorga. Amin.